Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan bagikan kepada Anda semua untuk mengetahui mana ma'rifatullah yang hakiki dan mana yang ma'rifat iblis. Perlu diketahui saudara-saudariku, sekarang fitnah dajjal atau ujian kebodohan sudah marak terjadi, baik itu di YouTube, di Facebook, mungkin di grup-grup WA juga begitu. Yang saya paling sering lihat adalah di grup Facebook terkait dengan grup-grup makrifat, tarikat, tasawuf, ilmu hakikat, dan yang lainnya yang berbau tentang spiritual. Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Tapi banyak sekali saudara-saudari kita ini bukan mengajarkan tentang bagaimana mengenal Allah, mengenal akan syariatnya, yaitu peraturan bab yang halal dan yang haram yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, mengajarkan tentang asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al Allah atau perbuatan Allah. Tetapi banyak sekali saudara kita itu yang mengajarkan makrifat iblis, mengenalkan kepada iblis. Anda ketahui Allah dan iblis itu sangatlah nyata perbedaannya. Kalau misalkan Allah itu sudah jelas firman-Nya di dalam Al-Quran, tidak pernah menzolimi hamba-hambanya, melarang perbuatan syirik, selalu melindungi orang-orang yang bertakwa, dan Allah Ta'ala itu mengajarkan tentang kebaikan. Sedangkan ma'rifat iblis sebaliknya, mengajarkan keburukan, mempersekutukan Allah, bisa secara lahir maupun batin. Tapi yang seringkali yang terjadi pada saudari kita itu mempersekutukan Allah di dalam batinnya. Seperti contoh, orang menampakkan teks tekstual tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, tapi kenyataannya tidak ada ayat-ayat Allah atau sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Nabi yang disampaikan orang tersebut. Padahal dakwah itu tujuannya adalah mengenalkan firman-firman Allah, sunnah Nabi-Nya, tentang panduan hidup, bagaimana menuju cahaya terang benderang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 1, mengeluarkan manusia dari gelap gulita, mengeluarkan manusia dari kejahilan, dari kekafiran, menuju cahaya hakul yakin, cahaya terang benderang. Bukan terang saja, tapi terang benderang. Itu maksudnya cahaya hakul yakin, imannya dari al-haq. Dan itu ma'rifatullah di level hakikat. Tapi itu hanya bisa dicapai oleh para kekasih Allah, para nabi Allah, para rasul Allah. Orang-orang durhaka yang seringkali menuhankan pendapat liarnya tanpa bisa memberikan hujjah atau landasan hukum yang bersumber di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bukan seperti itu. Jadi ma'rifat iblis ini sangat terlihat perbedaannya. Mereka seringkali menampakkan kalimat-kalimat yang seolah-olah tinggi nilainya di sisi Allah, padahal hal itu sangat rendah dan sangat menghinakan kepada Allah. Seperti contoh, ada orang yang sok-sok berhakikat mengatakan kalau misalkan orang sudah makrifat, dia itu sholat, maka yang sholat itu sebenarnya siapa? Selalu itu yang seringkali disampaikan mereka-mereka yang awam tentang ma'rifatullah di level hakikat.
Ini karena terkontaminasi dengan pemahaman Nur Muhammad yang salah diartikan. Dikiranya Nur Muhammad itu bagian dari zat Allah, lalu dibagi-bagi kepada manusia, sehingga merasa dirinya adalah Allah. Banyak juga di YouTube yang mengatakan ketika kita duduk, maka Allah yang duduk. Mereka mengatakan, seorang penceramah mengatakan, musyahadah itu menyaksikan dalam diri yang nampak hanya Allah. Tapi dia tidak memahami ilmu hakikat. Dia menilai ilmu hakikat itu secara zahir. Padahal kalam-kalam hakikat yang Allah berikan kepada para wali itu adalah mengandung makna tersirat. Tidak boleh diartikan secara harfiah. Tidak boleh diartikan secara tekstual. Karena ilmu hakikat itu adalah kebenaran hakiki, dan kode-kode dari Allah itu berupa kalimat kiasan, kalimat perumpamaan yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang buta mata hati, pendosa, karena kebenaran hakiki hanya bisa dilihat dengan mata hati yang namanya samudra penyaksian atau musyahadah, dan itu dimiliki para kekasih Allah, bukan orang-orang durhaka yang seringkali menonton YouTube maupun nonton postingan orang di Facebook lalu dijabarkan dengan akalnya sendiri, padahal dia tidak memahami ilmu syariat. Dia tidak memahami bahwa ilmu hakikat adalah perolehan dari praktek dari ilmu syariat, dari tarekat yang sumbernya dari ilmu syariat. Jadi ilmu hakikat itu adalah buah dari orang yang sudah bersyariat, memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, dan lanjut bertarekat, yaitu mengamalkan. Jadi tarekat itu mengamalkan ilmu syariat dengan tata cara ngikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun tarekat itu banyak sekali macamnya, intinya tetap tidak boleh keluar dari syariat. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan As-Sunnah. Kalau misalkan tidak berpegang kepada dua panduan tersebut, maka dia tidak boleh diikuti. Sudah pasti tersesat. Ciri-ciri makrifat iblis adalah dia tidak bisa menampilkan, tidak bisa menyertakan hujah dari Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi dimintai contohnya. Sebagai gambaran yang mudah buat Anda yang tidak mengerti tentang spiritual, ma'rifatullah seperti apa, hanya teori-teori saja. Saya berikan contoh yang mudah. Ma'rifatullah kita rubah menjadi ma'rifat Jakarta, mengenal kota Jakarta. Saya telah mengetahui informasi Jakarta dari peta. Itu ibarat mengetahui ilmu syariat. Kemudian lanjut bertarekat, mengamalkan apa? Ya menuju ke sana. Dengan apa? Dengan sarana yang sudah diketahui dalam ilmu syariat, dalam peta. Kita cari info, petanya jelas. Terus naik apa? Udah tahu. Biayanya berapa lama perjalanan. Maka ketika saya sudah bertarekat, artinya mengamalkan syariat atau peraturan-peraturan, ilmu-ilmu secara tekstual yang ada di peta maupun informasi tentang kota Jakarta, maka saya akan mengalami dalam bertarekat itu, dalam mengamalkan perjalanan itu, mengalami suasana macet, jalan apa yang macet, jalan mana itu yang ada jalan pintasnya, sehingga nantinya mendapatkan hakikat, kebenaran hakiki. Maksudnya saya tahu kota Jakarta dari kota Jakarta itu sendiri. Karena apa? Sudah sampai ke sana. Tidak dari katanya-katanya orang yang belum pernah ke sana, sehingga bisa salah. Orang yang dari kata-katanya tidak mungkin bisa mengetahui jalan A, jalan B, mana yang macet, mana yang lancar, mana ada jalan pintasnya, tidak akan tahu karena tidak pernah bertarekat, karena tidak pernah menuju ke kota Jakarta, hanya tahu dari katanya. Jadi ilmu hakikat itu kebenaran hakiki, bukan persangkaan, bukan mempersekutukan Allah dengan menduga-duga, tidak. Nah, jadi kebenaran hakiki tahu kota Jakarta dari kota Jakarta itu sendiri karena sudah sampai ke sana. Nah, seperti itulah akhirnya disebut makrifat Jakarta. Kedudukan saya sebagai orang yang mengenal kota Jakarta. Begitu juga Allah. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ma'rifatullah itu adalah orang bertakwa yang nantinya dapat pengajaran dari Allah, bukan dari iblis, bukan mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri di dalam batin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.